illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk senantiasa belajar. Ya, mulai dari pelajaran bahasa Arab, pelajaran tafsir, pelajaran apalagi fikih gitu ya, hingga pelajaran tauhid juga ada ya. Kita alhamdulillah, dan juga hari ini jadwal kita adalah menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Insyaallah ya, setiap huruf yang kita baca ini menjadi sumber pahala dan juga sumber hidayah kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di dunia ini merujuk kepada Al-Quran dan juga nanti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah sampai pada ayat 59 dan sekarang kita akan melanjutkan di ayat 60. Insyaallah. Kan kemarin 59 sekarang Ustaz. Oh, sekarang 59. Baik, sekarang 59. Kemarin 58 ya. Nambah berapa berarti di sesi kedua kemarin? Salam. Banyak, ada berapa ya? Banyak banget. Gimana, Bu? Dari berapa ya, Bu? Kemarin 51 saya juga lupa. sampai 58. Kok cepet ya? Sama Husain. Sama Husain ya? Iya, sama Husain. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Saya nggak bisa tuh cepet-cepet ngajar. Ini ya, Baik. nafsirnya dikit. Terus itunya apa namanya, kita nggak kayak Ustaz spesifik. Ini asal usulnya apa gitu. Kayaknya udah kita udah nerjemahin dari oke aja gitu. Kalau secepat Husain udah di ayat 100 kali. Insya Allah. Ya. Baik. Oke ya, nggak apa-apa. Tapi insya Allah paham ya yang sudah kita lewati kemarin. Insya Allah. Ya, tidak ada pertanyaan. Ini penting nih. Ayat Ya, itu tadi 50. Pertanyaannya udah tadi di awal Ustaz. Yang tadi tentang itu. ini nih, ayat sebentar coba saya lihat ya. Ini ayat 58 paham nggak nih? Apa namanya? Pelajarannya, poinnya. 58. Ya. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Ya, apa nih pelajaran pentingnya yang bisa kita ambil dari ayat 58, Bu? Ya, ini 59 yang Ustaz baca. Ya, yang poin kemarin 58 terakhir. 58, jelas Terakhir. itu. Hittatun apa artinya? Kita dosa kesalahannya Ya, bebaskan kami dari kesalahan, dari dosa. Nah, jadi kan ini ada perintah ya, Bu ya, dari Allah ya untuk memakan makanan yang baik gitu ya. Sepuasnya di mana saja yang dikehendaki oleh siapa tuh, Bu? Bani Israel. Nah, kemudian perintah lainnya, mereka itu disuruh masuk dalam posisi sujadan. Nah, ini sujadan di sini ulama menafsirkannya sebagai posisi ruku. Ya, sambil merunduk gitu ya, bukan sambil jalan dengan jumawa. Nah, berbarengan dengan perintah tersebut, ya Allah
memerintahkan kata kunci yang harus diucapkan oleh Bani Israel sebagai bentuk kerendahan dia di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Apa itu katanya? Hittotun. Ya. Ya, kalau kita mungkin ini adalah ya kalimat syahadat yang nggak boleh dirubah-rubah, gitu kan? Nah, Bani Israel ada katanya itu hittotun. Jadi kalau mereka mengucapkan seperti itu gitu ya, hittotun, maka semua kesalahannya itu diampuni oleh Allah gitu. Sama kayak kita kan, kalau ada orang yang baru masuk Islam gitu ya, maka seluruh amalan dosa yang dia kerjakan ya sebelum Islam itu dihapuskan oleh Allah, kemudian dia seperti seorang bayi yang baru lahir bersih gitu kan. Nah, gini sama nih ya. Kata hittotun ini ya penting ya untuk Bani Israel katakan ya, apalagi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ini ternyata kaitannya dengan ayat 59 ya, masih nyambung nih ayat 58 dengan 59 gitu ya. Jadi tadi ya ada perintah makan sepuasnya dan di mana saja, perintah untuk masuk ke dalam pintu pintu masuk negeri gitu ya, Palestina itu dengan posisi merunduk ya dan tidak sombong, sambil juga mengucapkan hittotun. Nah, kita lihat nanti di ayat 59 apa yang dilakukan oleh Bani Israel gitu ya. Jelas? Insya Allah ya. Baik, sekarang kita lanjut ayat 59. Apakah Bani Israel ini mentaati perintah Allah atau enggak? Baik, silakan Ibu Lisan mungkin ya. Baik, Ustaz. 59 ya, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladziina zalamu rizqan minas samaa'i bimaa kaanu yafsukun. Ya, bentar. Baik. Pak-nya mak gitu. Diterjemahin kata dulu nggak usah. Iya, fabaddala berarti ini kita sambil buka kamus atau tidak nih? Bagusnya sambil buka kamus ya, supaya nanti latihan. Oke, ya. Jadi fabaddala ini kan ada 5 huruf ya. Ya, mana yang harus kita hilangkan? Awalan fa dengan sama ya, dengan sisipan tasydid. Tersisa berarti badala. Oke, coba dicek di kamusnya. Ya itu Ustadz gimana ya buka kamusnya masih lelet. Ibu paham triknya, Bu? Buka kan kamusnya. Nyari terus ke halaman berapa gitu kan. Terus? Pokoknya saya masih lelet deh. Udah terus dicari. Ya perlu apa karena tulisannya kecil, Bu? Jadi agak. Saya boleh izin sebentar, harus ke toilet ini. Oh, baik, Ustaz. Izin sebentar ya. Dasarnya apa, Bu? Badala. Badala itu halaman kamus kecil halaman 14. Kotak yang sebelah kiri, 3 kotak dari atas. Oh ya. Saya tuh kalau buka kamus lemot. Apalagi saya. Saya nggak ngerti. Terus badala, bawahnya tuh badala. Dapat badala. Badala mengganti. Mengganti ya, Bu ya? Kita cari aja ya, mumpung Ustaz lagi ini. Alladzi dzalamu dzalama. Badala mengganti. Dzalama apa, Bu? Ada yang lagi sarapan.
Dolama itu jalim. Udah di halaman berapa, Bu? Oh, gitu. Kita kalau tabelnya susah, kita lihat ke daftar isinya, Ibu. Iya. Kita daftar isinya berarti halamannya 55. Oh ya, ada ketemu halaman 55, kotak kedua dari atas kanan. Iya, kalau dia Dana menjalani. Baik, Bismillah. Gimana, Bu? Buka kamusnya tadi. Bisa, Ustaz, cuman agak lama dikit. Agak lama ya. Ya, ini karena ya perlu dilatih, Bu. Belum Misalkan biasa, iya. Ibu cari 10 kata misalkan ya, atau 5 kata deh maksudnya. 5 kata. Ya, setiap kata dicoba 30 detik gitu. Pakai Ya, kamus jadi- kecil dulu ya, Ustaz, latihan. Iya, pakai kamus kecil aja. Jadi kan nanti ya kan Ibu misalkan berada di bab, oke langsung aja badala tadi ya. Kan bab ba Ibu ya. Ya. Oke ya, nih bab ba. Nah, sampai di bab ba di buku di kamus ringkas ya sama di kampus induk pun juga sama. Yang Ibu perhatikan berarti jangan semua kata yang di dalam ini, Bu. Nggak begitu kan caranya? Iya. Tapi yang dilihat yang mana? Ini nih. Yang mana? Yang Nih, yang ini. Yang di samping nomor halamannya. ini nomor halaman. ya. Yang di sebelah kanan atas dan Iya. apa namanya? Dan kiri atas. Coba. Yang Babila itu. Bentar, saya buka. Oke ya. Jadi ini saya perlihatkan. Ya, misalkan ini jelas nggak saya ini? Jelas. Bisa dipin mungkin kalau tidak terpin. Nah, ini Bu. Misalkan bab ba itu halaman berapa dia? 14. Ya, halaman 14 kan. Gini kan? 14, ya. Bukan ya? Ya. Ini kan? Ya. Nah, itu Terus, yang Ibu perhatikan jangan isinya. Nggak begitu kan? Jangan isinya. saya mah ini. langsung ngeliatin isinya jadi lama. Nah, ini yang diperhatikan Ibu. Nah, Baik. nah nih. Ya. Berarti kan babila ini Iya. baba kan? Iya. Karena alifnya sisipan, ya kan, Bu? Oh ya, oke. Nah, sebelahnya apa nih? Abra'u berarti baro. Ya. Abra'u berarti baro urutannya. Tadi kita mau cari apa? Bada gitu kan? Oh. Nah, berarti kan bada itu ada di antara baba dengan baro gitu kan, Bu? Ya. Karena kan dal sebelum ro. Nah, baru Ibu cari. Jangan semuanya dibaca, kotaknya aja. Baru begitu. Oh gitu. Jangan semuanya dibaca, nanti Ibu capek. Oh, jadi pokoknya pas lihat di daftar isi huruf itu ada di halaman berapa, langsung Betul. lihat atasnya. Betul. Atasnya diteliti kalau ada di antara huruf itu di mana gitu. Betul. Iya. Oke, Gitu. insyaallah. Baik. Ya, jadi itu yang jadi patokan kita. Ya, misalkan kita mau cari gini ya Bu ya, mau cari bukmun. Ya, ada di halaman berapa coba bukmun dari bab ba ini? Berarti kan Baka. Bakara ya, Pak. Ya, berarti baka dari sama bako Bakara dengan dan bau. bau. Antara bakara dan bau. Betul, antara bakoro dengan dan bau. Karena kof, bau ini kan wawu ya Bu urutannya. Nah, kaf itu kan kof, kaf, lam, mim, nun, hak, wawu gitu kan. Barangnya dari sini. Gitu. Nah, jadi begitu caranya biar cepat. Nah, dilatih supaya bisa kalau bisa 30 detik insyaallah. ya. Kalau masih tidak terlalu berat bacanya ini karena Allah alam ini kekecilan nggak segini kamusnya tulisannya. Yang Pakai standar. kacamata, Ustaz.
Iya, bisa gitu ya begini. Pakai apa? Suryo Konto ya. Kaca Surya. pembesar. Kaca pembesar. Ada kacamata yang ada kaca pembesarnya, Ustaz. Oh gitu. Ada, Ini apa? tapi Plus hanya ya? untuk membaca. Ya, plus tapi dia ada kaca pembesarnya. Oh, baru tahu saya. Tapi hanya untuk membaca, jangan dipakai buat jalan-jalan pusing. Oh gitu. Jadi kalau dilihat huruf-hurufnya membesar. Nah, alhamdulillah tuh ada apa namanya? Ada alat bantu Kacamata kita. dengan pembesar, iya. Gitu Terus ya. nanti Jadi dikombinasi sama plusnya, plus 1, plus 2 gitu. Misalnya iya, baru matanya dengar. kan orang tua kan plus 1, tapi plus kaca pembesar. Pembesar. Oh Ya. gitu. Ya, Ada. Masya Allah. Ya, Ada kita kok di manfaatkan online, Chan. fasilitasnya ya. Baik, gitu. Jadi cara kita buka kamus yang cepat gitu ya. Maka kenapa saya kalau apa namanya apalagi kan pakai kamus induk ya Bu ya. Itu kan lama tuh pasti. Iya. Apalagi kalau pakai PDF tambah pusing. Nah, gitu. Makanya kenapa saya Itu misalkan kan. tadi kita mau cari apa katanya badala. Nah, makanya saya lihat ininya nih. Itu kan. Gitu. Nih, basa, bada. Nah, ini karena sudah di sini berarti kemungkinan di sini. Nah, ini masih bada'a. Sebelahnya lagi mungkin gitu. Nah, ini badala yubadilu artinya Di bawah mengganti. kotak ketiga kiri. Betul. Nah, kalau di kamus induk gitu ya. Jadi gitu, cepat insya Allah. Kita coba nanti ya praktek di kata berikutnya gitu ya. Baik, Ustaz. Jadi fabadala, fa-nya maka atau lalu. Badala mengganti. Fabadala lalu mengganti. Dia Alladzina Orang-orang Ya. yang orang-orang yang zalamu mereka zalim. ya mereka zalim. Ini sering kita lewati nih. Fi'il apa? Kata kerja apa yang diakhiri waw alif? Wawu alif KKB. ini itu KKBL. fi'il madi. Fi'il madhi ya. Jadi kenapa dia jadi fi'il madhi? Karena diakhiri waw alif dan harokatnya Dan banyak apa nih? Fathah. Dominasi Banyak fathahnya, dominasi fathah. Bentar. Ya. Kalau kita lihat zalamu artinya zalim atau mereka zalim gitu kan? Mereka telah zalim. Ini berarti subjek, ini berarti predikat. Maka qaulan ya. Katanya apa dia? Qala. Alifnya kita hilangkan ya. Tersisa qawala, waw di tengah berubah menjadi Alif. jadi alif. Berarti nanti akar katanya adalah qala. Ya, qala sering kita lewati artinya berkata. Ini berarti isim jadi perkataan gitu, Ustaz. Gimana, Bu? Ya. Iya. Ini kan kaulan kan isim. Asal katanya kaulan, tapi kaulan itu jadi perkataan gitu. Ya, karena ini pola untuk masdar. Gitu kan kayak roiba. Oke, Bu. La roiba fi. Kaulan. Ya, jadi roiba artinya tadinya ragu menjadi Keraguan. Perkataan. Berarti ini jadi perkataan ya, Ustaz? Ya, kaulan perkataan. Ya, karena dia objek, harokatnya apa rumus untuk objek? Fathah. Fathah atau fathatai. Tergantung dia ada alif lam atau Tidak. atau tidak. Oke. Kaulan perkataan ghaira. Selain. Selain atau Kata bukan. Kata akar katanya ghoro. Ya, akar katanya ghara. Ghara artinya Cemburu. Oke. Ghaira selain. Alladhi yang. Ila Dikatakan. Ini majhul ya, Ustaz? ya. Ila artinya dikatakan. Ya. Untuk kata kerja bentuk lampau
Sip. Pasif. Pasif. Bentar. Hmm. Oke ya. Dikatakan lahum Bagi mereka. Kepada mereka. Bagi mereka. ya, ya kepada mereka fa'anzalna Maka kami Maka- menjadikan. Maka kami turunkan. Turunkan bukan menjadikan. Turunkan. Saya mau tanya nih, fa'anzalna ada awalan alif nih, fa-nya awalan, a-nya juga awalan. Ciri apa tuh yang diawali dengan alif? Fi'il mudhari, Ustaz. Bukan ada nanya, nah di Tapi belakang. ada nanya. Ada naknya. Berarti Ya, gimana tapi- caranya nih Jadi- analisisnya? Kita analis. Berarti ini fi'il madi. Lebih Fi'il kuat ke madi. fi'il madi. Kenapa fi'il Karena- madi? Subjeknya di Karena- belakang. Karena kenapa Nah, Bu? Karena Ada ini nanya. Harokatnya Ustaz banyak fathahnya. Banyak fathahnya ya gitu. Jadi kalau kita bingung tuh, oh ini ada awalan alif, seolah-olah seperti kata kerja bentuk Kata kerja. bentuk sedang, fi'il mudhari, ya kan? Ya. Tapi kita lihat aja kalau kita bingung nih, ada dua ciri yang ada di satu kata ini, ya. Kalau kita hitung banyak fathahnya ya udah, ini kita jadikan sebagai kata kerja bentuk lampau. Berarti yang kita kuatkan adalah sisi akhiran, Nah, Nah, akhiran. Nah artinya kah? Kami. Kami. Nah, nanti dilihat ada unsur kaminya nggak di dalam terjemahannya, di dalam artinya di kamus. Kalau kami benar berarti kita memilih kata kerja bentuk bentuk lampau gitu ya. Oke. Bentar. Fa'anzalna lalu anzalna kami turunkan ya ala Atas atas alladzina orang-orang yang zalamu tadi sudah artinya apa? mereka setelah Ya, dolim. Mereka telah zalim. Rijzan. Rizan itu siksa. Oke. Dari kata rojaza. Betul, Ustaz. Nah, kalau kita lihat lagi nih, Rijzan. Harokatnya apa dia ujungnya? Usulnya Fathatain. Fathatain. Kenapa? Karena dia Objek. objek sama kayak tadi. Gitu kan? Ya. Sama tuh, kayak dholamu qaulan. Sekarang dholamu rijzan. Ya, siksaan atau siksa. Jadi kalau tengahnya 3 huruf, ya, tengahnya ada sukun, nah ini biasanya pola untuk masdar, roiba, rijza, atau qaula. Maaf Ustadz, ini layarnya memang nggak ada di saya aja atau di semuanya ya? Belum saya share ya? Juga nggak ada. Oh, ya Allah. Ya, baik, diingatkan kalau saya habis matiin share screen terus tadi kan mau nunjukin kamus. Syukron Ibu infonya. Saya jadi apa namanya nyaman aja. Ada. Baik. Oke ya. Jadi sama tadi rijzan artinya siksa. Minas sama'i Min dari. Sama Ya. langit. min dari as-sama'i langit. Nah, ini Ya. sering kita lewati. Tapi kita tahu kan as-sama'i ini akar katanya apa? Sama. As-sama'i. Sama. As-sama'i gimana tuh, Bu? Mana yang kita hilangkan? Alif lam. Hilangkan. Alif lam kita hilangkan. Ya, Sama. karena dia awalan. Masih tersisa 4 huruf. Ya, gimana jadinya? Tasdid. Iya, tasdid karena dia ada alif lamnya. Jadi ya memang otomatis kita hilangkan tasdid itu karena setelah alif lam. Oh, ini Bukan pola. alif lam samsiah gitu, Ustaz. Betul, alif lam syamsiah bukan pola untuk Oh, kata sama. kerjanya. Tidak seperti badala. Kalau badala dia tasdidnya karena memang Pola. pola. Kalau ini tasdidnya karena alif lam. Itu udah pasti dihilangkan kalau yang pakai alif lam ini. Tapi kalau yang tidak pakai alif lam belum tentu Dihilangkan. ya, belum tentu dihilangkan. Misalkan
Waladdallin, gitu kan? Ada alif lam yang ada tasdid enggak itu dia? Ada. Ada kan? Heeh. Ab Do gitu. ab Terus dik. dol Heeh. lin. Nah, lihat tasdid yang keduanya. Itulah. Nah, ini yang dihilangkan tasdid yang pertama dengan alif lam karena dia alif lam syamsiyah. Ya nunnya kita hilangkan, tapi tasdid yang kedua ini tidak dihilangkan karena akar katanya adalah Dola. bola. Nah, kalau yang tidak datang setelah alif lam terkadang tidak dihilangkan. Gitu ya. Baik. Jadi as-samai kita kembali lagi. Mana yang perlu kita hilangkan? Amjahnya. Hamzah kita hilangkan. Jadi akar katanya sama. Ya, alif di akhir itu menunjukkan urutan. Halo? Ya. Urutan wa. Urutan wa. Babu. Wau. Oh, wow. Berarti nanti di sini akar katanya adalah sama yasmu. Itu karena urutannya wa. 43. Betul, 43 karena urutannya wau. Kalau alif di akhir. Jadi wow. Ya. Itu penyakit. Betul, huruf penyakit. Kalau wau di akhir berubah jadi Alif. berubah jadi alif. Kalau ya di akhir berubah jadi Iya, ada titiknya. ya tanpa Titik. ya tanpa titik atau alif maksud. Alif Maksud. Jadi itu ya, ini rumus apa namanya? Huruf penyakit ya. Apa namanya? Huruf penyakit. Ya, posisinya di mana tadi? Di akhir. Di akhir gitu kan. Ya, ini ketika posisinya dia di apa dia begini? Ya, posisinya di akhir. Ya, tadi kalau hurufnya alif, Ibu, ini bahasanya carinya di urutan wau. Tapi kalau dia wau Cari di alif. atau ya, kan. Kalau yang ini bahasanya tertulisnya atau berubah menjadi ya, yang ini menjadi Alif. menjadi alif, yang di sini menjadi Ya. alif maksud, Alif maksur atau alif ya tanpa titik gitu ya. Misalkan risyawah. Risyawatun. Ya, risyawatun. Nah, risyawah ini Bu, ini kan alifnya kita hilangkan, tunnya kita hilangkan, tersisa ghosyawah. Nah, Ibu tetap lihatnya di urutan ini, ghoin, shin, wau. Akan tetapi sesampainya di sana, ghosyawah itu nanti di dalam kotaknya tidak begini tulisannya. Pakainya alif. Gitu. Ghosya. Ya. Jadi bahasanya kalau yang ini tulisan waw dan ya itu, Bu. Oke. Yang di alif ini urutan. Jadi Ibu carinya di urutan wau. Sama. Berarti jangan cari di urutan sin, mim, alif. Ini sampai kiamat nggak akan ketemu. Carinya di urutan apa tadi? Cuman satu urutannya, urutan wau. Tapi nanti tetap sampai di sana tulisannya pakai Alif. Pakai alif. Gitu ya. Jadi alif maksurah sama dengan alifun lazimah bukan Tat? Apa tuh Bu alifun lazimah? Saya nggak tahu tuh. Kayak Isa gitu. Terus Wusto, terus Musa gitu. Iya, bacanya seperti itu. Iya, betul. Tapi definisinya saya baru dengar alif lazimah. Oh, itu di tajwid atau di ada yang bilang alif lazimah gitu. Iya, saya pernah dengar tapi lupa adanya di mana. Termasuk isim maksur gitu loh katanya Tat. Aku ya nggak ngerti. Iya, makanya dinamakan
apa namanya, alifnya alif maksur gitu ya. Musa, Isa, Mustafa gitu ya. Huda gitu ya. Ya, Huda, Hubla. Nah, kalau hujanya gelap. Jadi nanti dia dibacanya tetap seperti A. Soalnya siang kan nggak ada, jadi A-nya gelap. sebelumnya dibacanya A gitu ya. Iya. Berarti Gitu. sama ini turunan dari alif ke bawah ya Pak Ustadz? Apa tuh Jadinya buku? samawa ya Pak Ustadz, bukan? Samawa, betul. Ya, Urutannya Berarti samawa. turunan di posisi di akhir alif turunan ke bawah itu ya Pak Ustadz? Jadi jadinya samawa gitu ya? Bukan, maksud saya Kan gini. ada di catatan ini Pak Ustadz. Di catatannya kan posisi di akhir. Ada alif, waw, ya. Betul. Nah, turunan alif ini waw, ghasa, ghasyawa. Turunan alif yang ke bawah. Kalau yang turunan waw, alif, ghisyawatun, ghasyawa. Berarti kita ambil ini kalau dimasukkan ke samai ini Pakai jadinya alif. samawa. Samawa, ya betul. Samawa ya Pak Ustadz? Ya, masuk ke bagian yang alif. Alif. Karena kan alif akhirnya kan? Ya, berarti bagian alif berarti kita ambil ya Pak Ustadz? Betul, bagian alif. Rumus yang bagian alif, berarti yang kita ambil. Ya. Oke, gitu ya maksud saya. Iya. Pak Ustadz. Kita balik. Oke. As-samai, langit. Sama Ya. langit. Bima, Dengan apa-apa yang dengan apa yang kanu, mereka adalah mereka dahulu atau mereka adalah. ya, Kanu ini, mereka adalah ini kata apa ya, Bu? Dari kana. Iya, dari kana, betul. Komponennya apa dia? Komponennya ini KKBL. Ada KKBL, betul. Bentar, karena ada akhiran wawu, waw nun, alif. waw alif, ya. Nah, Jadi dia KKBL. Bentar. Meskipun kalau kita lihat artinya, ya ada itunya nggak? Ada unsur apa namanya? Telahnya ya. Ada ya, dahulu ya. Kalau pakai yang dahulu, ada. Mereka dahulu. Mereka dahulu telah. Baik. Kanu, enaknya ini mereka dahulu. Yafsukuna. ya suku. Mereka dahulu Ya waw nun ini. telah Ya waunun. Betul. Ya waw nun Ini mereka kata kerja fasakonya. fasaka mereka itu telah berbuat fasik. Ya, mereka berbuat fasik. fasik. Baik. Bentar. Oke. Silakan kalau sudah semua ya, tinggal Ibu siapa tadi, Ibu Lisan ya. Ustadz nih coba ya, soalnya ini kan kanu itu kan berarti madi. Berarti dia itu ada kana itu kan, kana itu berarti ada isim kana. Isim kananya berarti mereka. Nah, ya sukunnya berarti jadi khobar kana. Kanu, itu kan? Iya. Oke, baik Ustaz. Coba ya kita. Ya. Baik, coba. Bismillah. Kemudian, kok kemudian? Boleh kemudian, boleh maka gitu. Boleh. Ustaz. Boleh kemudian, boleh lalu, boleh. Kemudian orang-orang yang zalim telah mengganti perkataan yang bukan dikatakan kepada mereka. Maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim siksa dari langit. Karena mereka dahulu adalah mereka senantiasa berbuat fasik. Itu, Ustaz. Iya, bentar. Nah, kan bagus. Kalau sudah diolah jadi bagus urutannya gitu kan. Ya. Kan Karena kalau terkadang misalnya khobar kana berarti harus pakai adalah gitu. Kan khobar biasanya pakai adalah kan. Jadi karena mereka dahulu, kanunya kan dahulu. Adalah kan khobar kan, adalah mereka senantiasa berbuat fasik. Ya. Nah, itu enak nggak didengar ya kalau pakai adalah? Ya. Ya, jadi perlu ya
perlu diolah saja, yang penting kan tidak merubah makna gitu Bu. Kalau terjemahan Oh, ya. itunya, ya terjemahan Baik, langsungnya gitu ya. Ya, baik Ustaz. Baik. Kalau ini jadi lebih ngerti ke ininya gitu. Oh, apa kalau udah kan Ustaz udah itu kalau udah jadi lebih ngerti iya. Ya, kalau udah dirangkai ya, insya Allah akan apa namanya ya, akan lebih paham nanti terjemahan dibandingkan letterlexnya. Iya, kalau letterlexnya pusing nih gimana ya nyambungnya. Ya. Jadi Ya, tapi nggak apa-apa. Pertama kita letterlex dulu, jadi kita tahu ya. Kata ini artinya ini gitu kan. Kata berikutnya artinya yang lain gitu kan. Nah, baru setelah itu dirangkai supaya urutannya enak. Karena agak sedikit berbeda ya urutannya dengan bahasa Indonesia. Karena terkadang disela berapa kata dulu ya, misalkan baru apa namanya khobarnya gitu misalkan. Ya, bisa begitu di dalam bahasa Arab gitu ya. Agak panjang gitu. Baik. Sekarang kita lihat ya, dari arti tadi kita paham ya kalau sebagian dari orang-orang Yahudi tadi ya, mereka berbuat apa nih Bu? Berbuat zalim. Zalim. Ya. Dengan apa? Dengan mereka merubah perkataan apa berarti? Perkataan hittotun yang di atas tadi, ketika Allah bilang kamu sebutkan kata hittotun. Nah, sama orang-orang yang zalim dari orang Yahudi ini, mereka merubah kata tersebut. Jadi mereka ini kata Allah juga yuharrifunal kalima amma di'ihi. Mereka merubah-rubah ya perkataan bukan pada tempatnya. Makanya kitab sucinya ya tidak lagi otentik. Ya, tidak lagi otentik seperti Al-Qur'an gitu ya. Ya Al-Qur'an ya kalau dirubah satu harokat aja terasa gitu ya. Iya. Ya misalkan fabadalal ladzina zalamu rijzin. Nah, nggak mungkin rijzin karena objek pasti fathah. Jadi kita keliru sedikit ya membacanya itu ketara gitu ya. Gitu. Nah, nih orang Yahudi ini merubah perkataan ya, ghairul ladzi qila lahum, bukan seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Ya, disuruhnya hittah ternyata ditambahin sama orang Yahudi. Ditambahinnya apa? Dikasih nun sama mereka. Jadinya hintotun. Jelek ya tulisan saya. Artinya apa? Artinya apa, Dokter? Ini hintotun. Beda sedikit kan? Iya. Dengan hittotun. Gandum ya, Tat? Betul, hittotun ini artinya gandum. Ya, seolah-olah mereka ini ingin ya mengejek Nabi Musa berarti kan? Ya, karena mereka itu sebelumnya kan cuma dikasih apa tuh Bu? Kasih makanannya itu dua jenis aja, mana dan salwa kan? Ya. Nah, kemudian di ayat sebelumnya juga mereka minta mentimun, sayur mayur, ya, kemudian apa lagi tuh? Bawang putih, bawang merah gitu kan? Bawang putih. Gitu. Nah sekarang adas. Nah sekarang mereka menyindir lagi masalah perut nih, ya kan? Yang tadinya suruh bicara hittah diganti sama mereka menjadi hintoh yang artinya gandum. Gitu. Ya, maka orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang yang zalim, ya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Ya. Ya, maka ya termasuk dari kezaliman, dan kezaliman paling besar itu ketika dia berbuat syirik gitu kan. Ya, contoh misalkan tadi lafaz syahadat dirubah ujungnya. Ya, la ilaha illallah Isa
ibnullah misalkan dirubah. Iya. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa anaknya Allah. Nah, dirubah kan itu? Yang tadinya Muhammad utusan Allah dirubah menjadi Isa anaknya Allah. Allah. Ya, dia mengesahkan Nabi Isa. mengesahkan Allah sebagai Tuhan, tapi ternyata Tuhan itu punya anak. Ya. Berarti tidak esa lagi ya Pak Ustadz? Kontradiktif, misalkan gitu ya. Contoh nih, maksud saya contoh kata yang sudah Allah tetapkan dirubah sama orang-orang yang berbuat zalim gitu ya. Dan kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Gitu kan. Ya, dan kezaliman ini akan menjadi kegelapan di hari akhir. Ya. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ya, setiap kezaliman akan menjadi kegelapan seseorang di hari akhir. Ya, apalagi ya kezaliman berupa ya kesyirikan. Ya, yang Allah mengatakan tidak akan mengampuni apa tuh? Ya, dosa syirik gitu ya. Nah, karena Bani Israil melakukan seperti itu, maka Allah turunkan untuk orang-orang yang berbuat zalim ini berupa rijzan, berupa siksaan. Kalau dilihat di tafsir, siksaan ini adalah wabah. Oh iya. Ya, siksaannya itu wabah, ya. Rijzam minas sama. Tapi di sini wabahnya itu murni ya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan manusia. Ya, memang Allah turunkan untuk mereka yang berbuat zalim, tidak disetting. Wabahnya gitu, ya. apa, Ustaz? Ya, kan berupa apa, Ustaz? Ya, ini tidak disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Wabah apa namanya? Sebentar. Ya, ya, tidak disebutkan nih wabahnya, Bu. Ya, bisa mungkin penyakit taun wabahnya. Wabah penyakit taun. Iya, penyakit taun. Pak Ustadz, itu tadi Pak Ustadz bilang kan kayak Isya itu kan dia bilang anaknya Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Nah terus tadi Pak Ustadz juga bilang syirik. Nah yang dibilang syirik itu kan itu memang dosa besar ya Pak Ustadz. Yang kalau orang non Muslim katanya Isa itu anaknya Allah, berarti itu dikategorikan syirik ya Pak Ustadz? Iya. Nah, kalau seandainya misalnya ini Pak, berarti kalau syirik itu kan menyekutukan Allah. Tetapi ada orang yang pergi-pergi ke dukun, ke orang pinter, terus dia itu meminta ke dukun, tapi dia mengambil ayat Al-Quran. Si dukun mengambil ayat-ayat Al-Quran. Itu bisa dikatakan beri syirik ya Pak Ustaz? Ya, kalau ya datang ke seseorang, kemudian seseorang menyampaikan ayat-ayat Allah, tujuannya misalkan ya untuk penglaris biasanya, penglaris jualan. Memotivasi, bukan memastikan ya Bu ya, untuk memotivasi gitu ya. Ya ini tidak masalah. Tapi kalau tujuannya memastikan, nah ini yang menjadi masalah. Misalkan kamu baca ini 1000 kali, ya kamu akan kaya gitu. Nah, itu sering saya dengar itu Pak Ustadz. Ada di satu pengajian saya lihat ya Pak Ustadz ya, mereka tuh disuruh baca apa namanya misalnya Yasin. Yasin itu sampai 100 kali kita. Nah, tapi mereka suruh baca Yasin. Nah, saya pun juga pernah dengar dari salah satu ustadz, sebenarnya semua bacaan Al-Quran itu sama. Semuanya bagus. Nah, bagus, betul. Bagus ya Pak Ustadz. Tapi mereka bilang itu Yasin 100 kali biar kita dapat rezeki misalnya gitu. Nah, itu gimana? Itu bisa yang seperti Pak Ustadz barusan bilang itu ada apa namanya itu tuh bisa dikategorikan syirik juga nggak? Karena ada tujuan. Itu harus harus pakai dalil. Ya, kalau enggak nanti dia melakukan syirik. Kebid'ahan. Bid'ah berarti ya. Bid'ah, ya. Gitu ya. Karena itu satu pengajian loh Pak Ustadz itu
boleh nggak? Maksudnya dibilang syirik nggak Pak Ustadz? Maksudnya kayak saya nih. Enggak, Saya pernah enggak sampai ke syirik kalau itu. Tapi kalau misalkan ayat ayat yang dipakai sama dia, misalkan ya sama si orang pintar tadi, ya dijadikan jimat gitu ya. Ya, misalkan ayat kursi ditempel, kemudian dikasih bentuk-bentuk kaligrafi yang lain, dan ini sebagai simbol-simbol ya tempel di rumah, ini akan menjadi keberuntungan untuk ini syirik namanya kayak gini. Oh, walaupun itu ayat Al-Qur'an yang dia taruh. Iya, itu namanya menjual ayat Allah dengan harga yang rendah. Lebih murah. Oh gitu. Nah, misal satu lagi Pak Ustadz, saya pernah waktu itu mau buka usaha ya Pak Ustadz ya. Waktu itu saya pernah mau buka butik, terus kata teman saya bilang begini, ayo kita pergi ke Ustadz, kata dia gitu. Nah, kita minta didoakan, didoakan penglaris gitu Pak Ustadz. Nah, itu boleh nggak Pak Ustadz? Ya boleh kalau doanya syariat, Bu. Hah? Ya, boleh kalau doanya diminta minta doa diberkahi usaha kita, kemudian dilancarkan, dimudahkan, itu sama kayak doa biasa aja, boleh gitu mah. Kalau penglarisnya seperti itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau ayat-ayat Allah dijadikan jimat, gitu. Ya kecuali ada dalil yang menyertainya gitu ya. Misalkan ibu mau kaya nih, ya ibu coba sedekah gitu ya. Gitu. Memotivasi. Ya, memotivasi. Jadi kan ini dipakai untuk memotivasi, bukan memastikan ya. Kalau bilang pasti akan kaya, nah ini kan dia mendakwakan dirinya mengetahui ilmu gaib gitu. Nggak boleh. Tapi kalau untuk memotivasi, ya ibu coba baca ya ya istighfar misalkan. Ya baca istighfar. Ya berapa jumlahnya ya terserah itu. Tapi semakin banyak akan semakin bagus ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Ya, jadi karena istighfar ya kita mensucikan diri kita akan berpengaruh terhadap rezeki nanti yang Allah kasih. Nah, gitu. Nah, ini baru benar penggunaan ayat-ayatnya. Oh gitu. Ya. Terus yang tadi Pak Ustadz saya bilang tadi Pak Ustadz, itu kita kan disuruh baca 100 kali gitu satu hari gitu ya Pak Ustadz. Mana yang lebih bagus seperti saya bilang tadi, kata Ustadz satu lagi, semua ayat itu sama bagusnya. Mana yang lebih bagus kita membaca yang Yasin itu 100 kali dalam sehari, atau kita membaca setiap hari ayat-ayat Al-Qur'an yang lain gitu Pak Ustadz, sampai kita khatam. Mana yang lebih bagus? Karena kalau kita membaca misalnya Yasin 100 kali, otomatis kita kan nggak ada waktu lagi untuk membaca ayat Al-Qur'an. Mana itu yang lebih bagus ya Pak Ustadz ya? Karena dia bilang kalau baca Yasin 100 kali itu bisa memudahkan rezeki kita, misalnya seperti itu. Nah, mana yang lebih bagus Pak Ustadz? Kita membaca Yasin 100 kali, katanya udah jelas-jelas itu akan bisa membawa rezeki yang banyak. Tetapi kalau kita membaca itu, kita nggak bisa lagi baca Al-Qur'an dengan ini kan Pak Ustadz, habis waktu kita di situ gitu lah. Mana lebih bagus Pak Ustadz? Ya, lebih bagus diperbaiki niatnya, innamal a'malu binniyat. Ya, kalau niat ya baca Yasin ya 100 kali misalkan, ya tadi supaya kita hafal gitu ya, kita mendalami ayat ini, saya mau mendalami surah ini dulu gitu kan maknanya. Ya nggak ada masalah. Jadi sama kan intinya, semua ayat Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai sumber hidayah. Sementara kita sumber hidayahnya di surah Yasin dulu nih misalkan. Gitu. Jadi tujuan itu yang penting, Bu. Gitu ya. Tujuannya kita harus mendapatkan ridho dari Allah, jangan untuk dunia gitu. Jadi ibu mau baca 100 kali di surah Yasin, mau ibu baca dari depan sampai belakang khatam dengan misalkan jumlah kata yang sama, sama aja. Tujuannya itu yang menjadi penting. Gitu. Ya. Baik, gitu ya. Iya, Pak Ustaz. Kalau yang memastikan ini yang bermasalah gitu ya. Kalau memastikan baca ini nanti bisa jadi kaya gitu ya. Karena seperti saya minta penglaris itu enggak berarti boleh ya Pak Ustaz. Misalnya saya mau buka gitu Pak Ustaz. Terus saya panggil Ustaz, tolong dilarisin Pak Ustaz gitu. Itu boleh ya Pak Ustaz?
ya itu kan cuma bahasa, tapi kan kenyataannya itu seperti apa penglarisnya. Misalkan Ibu undang Ustadz ya untuk sedekah dengan yang lain, gitu kan? Ya ada itunya nggak ada masalah. Gitu. Ya, jadi buka usahanya diawali dengan sedekah. Tapi nggak mesti harus kita panggil Ustadz ya Pak Ustadz. Nggak mesti saya panggil. Jadi saya mau doa sendiri aja sama suami saya mau doa gitu, itu nggak ada masalah, nggak mesti. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gitu ya. Ini kan cuman permainan kata aja. Yang penting hakikatnya itu seperti apa gitu kan Bu. Yang bahasa penglaris, ya bahasa kita penglaris gitu kan. Tapi kalau penglarisnya yang dimaksud tadi ya doa yang di apa namanya? Nggak jimat gitu ya? Ya bukan jimat kita, tapi doa ya untuk kebaikan kita gitu. Misalnya kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia gitu kan. Nggak masalah. Iya. Tapi kalau jimat-jimat itu nggak boleh ya Pak? Nah, jimat yang nggak boleh. Ya kayak ayat Al-Qur'an. Taruh di situ nggak boleh ya. Taruh di mana misalkan di tembok gitu ya, tapi ada bentuk-bentukan yang lain. Misalkan kayak ada bentuk segitiga Daud atau ada gambar seperti bulu gitu ya. Ayat kursi misalkan dijadikan seperti itu. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber kesyirikan. Gitu. Iya Pak Ustadz. Nah, itu mungkin nanti bisa kalau Ibu tertarik dengan hal-hal seperti itu bisa lihat di siapa ya, Ustadz Faizar ya, Ustadz Faizar. Ya, beliau membahas tentang ya model-modelan bentuk jimat-jimat yang sering dilakukan oleh orang Indonesia gitu Bu. Iya banyak sekarang Pak Ustadz. Gitu. Tapi ya. kita bingung loh Pak Ustadz, penafsiran Ustadz A dengan Ustadz B itu kan suka berbeda-beda ya Pak Ustadz. Jadi kita kan juga bingung mana yang harus kita ikutin ya Pak Ustadz ya. Yang gitu. Pakai dalil Quran dan Sunnah Ibu. Iya. Nah, satu lagi nih Pak Ustadz, satu lagi. Saya dulu kalau nggak salah pernah bertanya sama Pak Ustadz Solihin ya, tapi saya masih belum paham ya Pak Ustadz. Ini satu lagi saya mau nanya. Mungkin ke Ustadz saya pernah nanya, tapi saya masih bingung kali ya. Kan ini antara tafsir Al-Quran sama mazhab itu sama dengan tafsir ya Pak Ustadz? Beda. Beda mazhab. Ya. Ada tafsir, mazhab, sama fatwa. Ini kan ada 4 ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz, segala sesuatu itu kita kan melihatnya ke Al-Quran ya Pak Ustadz. Nah, tetapi benar nggak Pak Ustadz, pemikiran saya sendiri nih ya, bukan saya dapat dari siapa-siapa. Benar nggak apa saya salah gitu. Kalau seandainya kita mendengar sesuatu dari Ustadz A, Ustadz B, tetapi mereka berbeda pendapat, kita harus merujuknya ke Al-Quran ya Pak Ustadz. Misalnya mazhab. Kita ada mazhab si Ustadz A gitu. Mereka ada perbedaan. Nah, akhirnya kita kan mencari ketafsiran. Kalau tidak ada di mazhab. Cari tafsiran. Kalau seandainya di tafsiran itu berbeda penafsiran ustadz-ustadz yang lain itu, kita harus merujuk ke Al-Quran. Nah, kalau seandainya misalnya di Al-Quran ini tidak ada penjabarannya, karena Al-Quran mungkin secara garis besar ya Pak Ustadz, makanya hadis yang menjabarkan gitu ya Pak Ustadz ya. Benar nggak penafsiran saya ini ya? Iya. Kalau tidak ada di Al-Quran misalnya, boleh nggak Pak Ustadz logika kita aja yang bermain? Maksud saya gini, hati nurani yang bermain. Karena gini, di Al-Quran itu tidak dijabarkan tapi penafsiran. Nah, penafsiran kan macam-macam orang. Yang namanya penafsiran pasti logika mereka sendiri yang bermain ya Pak Ustadz ya. Karena Al-Quran sendiri tidak ada detailnya. Nah, kalau logika mereka bermain, tidak sependapat dengan saya, tidak sependapat dengan Ustadz A, Ustadz B. Nah, boleh nggak kita yang bermain itu hanyalah ini kita, hati nurani kita. Hati nurani tapi bermain dengan logika. Nah, itu satu. Yang kedua, satu lagi ini fatwa Pak Ustadz. Mengenai fatwa ya. Saya ini nggak tahu ya, fatwa-fatwa sekarang itu kan yang membikinkan istilahnya ulama-ulama sekarang. Tetapi kalau yang hadis atau apa namanya Pak, hadis ya Pak Ustadz. Kalau hadis itu kan memang ulama-ulama yang tahun berapa puluh tahun yang lalu, tapi yang ulama-ulama yang syahih namanya Pak Ustadz ya. Yang ulama yang suci. Nah, makanya kita harus merajuk ke tafsiran ya Pak. Apa namanya Pak? Hadis ya. Kita harus merujuk ke hadis karena hadis ini adalah perkataan Nabi. Nah,
jadi kita harus merujuk ke hadis gitu ya Pak Ustadz, tapi yang membikin tetap manusia juga kan Pak Ustadz. Nah, kalau seandainya di tafsiran itu ada pertentangan, oh ini si A, si B ini berbeda, ya itu tadi saya bilang logika kita yang main sendiri. Nah, fatwa ini gini Pak Ustadz, kadang seperti yang saya lihat sekarang ini fatwa mengenai halal dan haram ya Pak Ustadz. Halal dan haram. Banyak sekarang ini kita pelaku usaha, banyak yang sekarang ini ditidakbolehkan kita untuk melakukan untuk halal haram itu Pak Ustadz. Apa namanya itu Pak Ustadz ya? Contoh. Halal haram itu apa namanya Pak Ustadz? Halal dan haram ada apa namanya, kan ada ini ya Pak Ustadz ya, sertifikat halal haram. Ada sertifikat halal haram itu ya Pak Ustadz. Nah, kalau tidak disetujui sama MUI, sekarang ini kan udah keras ya Pak Ustadz ya, udah keras. Kalau tidak disetujui oleh MUI, itu mereka tidak bisa memproduksi. Nah, maksud saya, apakah kita perlu merajuk ke MUI gitu lah Pak Ustadz, masalah yang seperti tadi fatwa hadis gitu lah Pak Ustadz. Jadi kita harus merajuk kayak benar harus baku nggak kita harus merajuk ke MUI sebagai orang pelaku usaha dalam sisi makanan. Iya. Baik. Jadi fatwa ini, ya Insya Allah ya. Jadi fatwa hati ini. nurani tadi bermain Pak, boleh nggak hati nurani kita yang bermain? Gitu, fatwa ini kan dikeluarkan oleh perorangan atau oleh lembaga, gitu kan Bu ya. Nah fatwa ini nanti dia akan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, nanti setiap fatwa ini antara satu orang atau satu lembaga akan memiliki perbedaan. Ya, akan memiliki perbedaan. Ya, kita sebagai orang awam nanti ya di sana akan dipaksa untuk memilih gitu kan. Ya, mau nggak mau kita menguatkan pilihan yang mana. Ya, tapi harus diikuti ya. Kenapa si A fatwanya mengatakan seperti itu gitu ya. Kemudian yang si B kenapa dia mengatakan seperti itu ya. Misalkan si A mengatakan seperti itu pakai landasan hukumnya yang kurang kuat, doif gitu hadisnya misalkan. Yang satunya yang B-nya pakai landasan yang kuat. Ya, berarti mana yang kita harus ikuti? Pakai landasan yang kuat. Ya, karena hukum ya tidak bisa menggunakan pakai dalil yang lemah, gitu. Oke. Nah sekarang paham tuh Bu maksud saya? Iya, jadi ya antara fatwa itu kan beda-beda. Nah nanti diikuti mana yang dalilnya paling kuat. Gitu ya, tanpa kita menyalahkan siapa tuh Bu ya pendapat lain gitu kan. Ya, apalagi kalau ini memang sifatnya opsional gitu ya, seperti misalkan contoh aja dalam ibadah ada kunut gitu Bu. Ya misalkan Imam Malik itu atau Imam Ahmad ini kan muridnya Imam Syafi'i gitu ya. Ya, Imam Syafi'i melakukan kunut, muridnya tidak. Ya, ketika Imam Syafi'i ke daerahnya Imam Ahmad, ya Imam Syafi'i tidak kunut. Nah, gitu kan. Ya, untuk apa? Untuk menghormati gitu. Oh, berarti kita mengikuti ini ya, apa yang ada di situ gitu ya Pak Ustadz ya, menyesuaikan. Nah, sekarang untuk masalah sertifikat halal dan haram, gitu ya. Pada dasarnya seluruh yang Allah ciptakan itu sudah disiapkan manusia dan itu halal untuk masalah muamalah. Makanan ini kan masalah muamalah, Ibu. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, gitu. Oke, Bu. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oke. Yang seperti berarti, yang dibilang tadi Pak Ustadz, yang itu pernah saya pernah saya tanyakan ke dosen saya.
Tadi kan konsepnya jelas dalam muamalah. Yang haram yang harus dijelaskan. Harusnya yang dilabelin itu benda yang haram, bukan benda yang halal. Logika saya begitu, betul nggak Bu? Iya benar. Karena yang halal itu terlalu banyak, gitu kan? Akan susah kalau semuanya dilabelin halal. Kenapa tidak yang haram? Daging babi tulisan aja haram. Iya. Benar. Gitu. Nah itu saya belum dapatkan jawaban yang memuaskan dari dosen saya. Dan kebetulan beliau ini DSN MUI gitu ya. Gitu. Karena konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita mau jualan gitu, Bu. Kalau kita mau jualan, zat kita sudah halal, gitu ya, ya jualan aja. Tapi kalau karena apa tadi sertifikat kita jadi nggak bisa jualan, ya kita ikutin berarti mau nggak mau, karena itu regulasinya seperti regulasi itu. Kita, gitu ya. Harusnya yang diteliti sama DSN MUI itu ini halal atau haram. Nah kalau haram baru nggak boleh gitu kan. Ya, kalau halal ya dilanjutkan saja. Wallahu a'lam, apakah ini karena project ya, ketika biasanya, harus halal nanti ada masukan berapa 2 juta, 3 juta, 5 juta, wallahu a'lam gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Harusnya mengabdi kita kepada masyarakat dan membantu. Harusnya seperti itu ya. Menurut saya gitu kan. Jadi yang dilabeli yang haram aja. Kenapa yang halal harus dilabelin? Yang halal udah banyak. Ya. Kalau mau sertifikat, sekarang ada punya ini Pak Ustadz. Jadi kita jadi bingung fatwanya lagi, karena gini, sekarang itu yang dilabelkannya itu bukan haramnya aja, malah nama Pak Ustadz. Ada nama satu produk dan itu namanya itu memang ada nama setannya gitu Pak Ustadz. Ada nama ininya lah ya yang menyimpang dari, tapi nama loh ya, bukan isi dalam kandungan makanan itu sendiri. Harusnya kan isi dalam kandungan makan itu sendiri kan Pak Ustadz. Seperti Pak Ustadz bilang babi gitu kan. Nah, tapi nama aja itu saya dengar ya, tapi ini maaf kalau saya salah. Tapi nama aja itu aja juga dilarang gitu Pak Ustadz secara MUI gitu. Misalnya namanya nama sambal setan gitu. Oh iya. Akhirnya kan kasihan Pak Ustadz, mereka yang udah besar ininya produknya, tiba-tiba karena terbentur dengan MUI, mereka kan tidak bisa beroperasi lagi. Nah itu ada juga yang saya lihat, kalau maaf ya kalau saya salah ini ya, salah bicara, kalau nggak salah pernah saya dengar itu karena nama aja. Ya baik, ya memang harusnya pengusaha ini kan memiliki ilmu dulu gitu ya sebelum mereka berdagang. Ya, harusnya juga penamaan itu ya ini, kalau ini saya setuju dengan MUI gitu ya, harus ya tinggal dirubah saja kan harusnya. Tapi beda ini loh Pak Ustadz, brand itu nggak bisa loh kita seperti ini ya. Brand itu kalau dia udah punya nama brand yang tinggi gitu ya. Jadi orang ganti nama, nanti orang akan sepi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya mereka akan sepi kan Pak Ustadz dari ininya kan, dari apa namanya, dari konsumennya, karena namanya diganti. Nah, itu sudah dicoba gampang belum? Menaikkan brand itu nggak gampang Pak Ustadz. Ya, sambal setan diganti dengan sambal saya misalkan, kan tetap singkatannya SS, logonya sama. Ketika orang nyoba lagi masuk, rasanya sama, berarti sama, cuman namanya diganti menjadi sambal saya gitu kan. Tapi brandnya berbeda, otomatis kan juga ini kan orang tidak mengetahui lagi apakah itu nama brand yang sebelumnya. Karena gini, orang sekarang itu membuat brand yang anak milenial sekarang, pasti mereka melihat ini Pak Ustadz, apa namanya, mereka membuat seini mungkin, sepenasaran orang gitu lah Pak Ustadz. Apa tuh namanya ya. Nah disitulah makanya mereka bikin brand yang aneh-aneh, biar menarik para konsumen. Tetapi kalau misalnya seperti itu MUI, misalnya dengan namanya aja mereka dipermasalahkan. Iya. Nah, tapi kan akhirnya kita tidak ada ini ya Pak Ustadz. Apa namanya, perekonomian kita kan jadi hancur gitu ya Pak Ustadz ya. Apalagi setelah COVID ini ya. Iya. Gimana saya tanggepin nih? Panjang jadinya udah sih. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Kita istirahat dulu. Ya. Kita belajar. Iya. Mohon maaf banget ya. Ekonomi ini. Diskusi ya. Iya diskusi. Ya maaf. Ya maaf Pak Ustadz. Jelas berarti Bu ya jawaban saya tentang fatwa. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Iya. Ya sekedar ini aja. Sertifikat itu bisa dibeli. Iya. Label halal bisa dibeli Bu. Kenapa Bu? Label halal bisa dibeli.
Waduh, parah lagi ini ya Bu ya. Iya. Nah ini yang jadi masalah kalau Iya. yang seperti itu dijadikan project menurut saya ya. Iya, itu dibeli lagi ya, itu yang haram ya Pak Ustadz. Nah ini masalah nih menurut Iya. saya. Iya. Iya, ini yang nggak saya Pak Ustadz dibeli gitu ya. Nah, makanya jadi ribet. Bu Nini, Iya. Bu Nini kita istirahat sampai jam berapa? Jam 10-an mungkin lewat lah, 10:04 mungkin lah. Baik, Gitu. jadi nanti Ustaz kita Solihin mulai yang dengan melanjutkan. ayat 60 ya Bu Nini. Ya, ayat 60 Baik, ya. insya Allah. Oke. Jadi ya. Baik. Jazakallah khairan Bu Nini, jazakallah Baik, khairan Pak Bu. Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik ya, Tutup dulu ya. kita sudah